Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara dalam perenungan firman Tuhan yang saya beri judul Tangguh Bertahan. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih di dalam kerajaan sorga yang mulia, pada pagi hari ini kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau boleh membimbing dan menuntun kami, untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkannya. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita mengingat kembali bahwa kita sudah melewati 1 tahun lebih selama menjalani pandemi oleh karena adanya virus COVID-19. Dan tentu ada banyak pengalaman yang bisa ditumpahkan oleh karena perjalanan hidup kita sungguh menghadapi situasi yang banyak mengalami kesulitan. Beberapa di antara kita saya mendengar keluhan-keluhan di mana ada banyak usaha-usaha terpaksa harus tutup atau mungkin harus mengurangi pasokan atau mengurangi produksi oleh karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Salah seorang sahabat kami yang bekerja dalam bidang industri produksi pakaian, dia harus mengurangi sampai hanya 20% saja dari kondisi biasa. Dan ada seorang pengusaha dalam bidang transportasi harus menghentikan mobil-mobilnya, bus-busnya yang biasa beroperasi, yang bahkan yang biasanya harus membayar asuransi terpaksa tidak perlu dibayar karena rasanya sia-sia untuk membayar asuransi oleh karena kendaraannya tidak digunakan. Jadi saudaraku sekalian, ada banyak cerita lainnya yang mungkin saya tidak sampaikan dalam siaran ini. Kondisi saudara kita, umat-umat Tuhan dan juga dunia dalam kelesuan dalam usaha. Dan banyak orang akhirnya jatuh dalam keputusasaan. Itu sebabnya pada hari Sabat pada pagi hari ini saya rindu membagikan satu pelajaran firman Tuhan bagaimana kita hidup dapat bertahan, tangguh bertahan di dalam iman. Saudaraku, mari kita lihat sebuah cerita yang terdapat di dalam buku Keluaran pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat 12. Ini adalah sebuah cerita di mana pengalaman bangsa Israel yang sudah berada di negara yang hebat, superpower, yaitu negeri Mesir, ya, yang saat ini sudah sangat maju, dan mereka berada di sana bukan untuk rekreasi tentunya. Mereka berada di sana sebagai para budak. Dalam ayat 5 dikatakan demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Kata Tuhan yang disampaikan kepada nabinya, yaitu Nabi Musa. Ayat 6, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, kata Tuhan, janjinya ini, dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Israel. Itulah janji Tuhan, tolong sampaikan, kata Tuhan melalui Nabi Musa. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada bangsa Israel. Apa yang saya katakan, saya sampaikan dari ayat 5 sampai ayat 7 tadi, ini yang harus kamu katakan.
Dan Nabi Musa menyampaikan semua yang dikatakan oleh Tuhan. Namun apa responnya, saudaraku sekalian? Tuhan memberikan janji-janji kepada bangsa Israel demikian supaya kamu dibebaskan dari kerja paksa di negeri Mesir dalam perbudakan. Namun apa jawabannya? Ini jawaban yang sangat mengagetkan. Sekiranya saudara-saudara mendapatkan janji ketika kita berada dalam kesusahan, dalam penderitaan, oleh karena beban yang berat, mungkin tiba-tiba ada satu suara yang memberi pengharapan, kita akan dibebaskan. Namun apa jawabannya, saudaraku sekalian? Berbeda. Dikatakan ayat 8, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Tidak mau mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Saya ingin mengulangi kalimat ini. Mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian, saudaraku, firman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun sekarang, Raja Mesir itu, bahwa ia harus membiarkan orang Israel itu pergi ke negerinya. Tapi sekarang bukan kata bangsa Israel, sekarang kata Musa. Musa sendiri berkata, aduh, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua kalimat penyangkalan yang menunjukkan bahwa kelihatannya pembebasan bangsa Israel tidak memungkinkan karena mereka sudah sangat putus asa. Saudaraku, kita coba membayangkan bangsa Israel ada satu bangsa yang berada di negeri Mesir dalam perkembangan yang cepat sekali menjadi bangsa yang besar di negeri Mesir. Namun sebagai bangsa yang besar, namun di dalam kekuasaan bangsa yang lain, menjadi budak dari bangsa yang lain. Sehingga begitulah mentalnya. Sudah pernah coba membayangkan bagaimana orang Indonesia sekarang ini sudah merdeka puluhan tahun, ya, dari penjajahan bangsa Belanda 350 tahun. Satu perjalanan yang cukup lama menjadi negara terjajah, dan hasilnya adalah mental terjajah, saudaraku sekalian. Dan bangsa Israel jauh lebih lama, 430 tahun. 400 tahun lebih itu satu perjalanan yang cukup lama, bergenerasi-generasi, sehingga muncullah mental perbudakan, mental menjadi seorang budak. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, ketika kita membayangkan hal ini, sangat mungkin benar kondisi mental mereka putus asa. Ya, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata putus asa itu disebut dengan kotser. Kotser itu kemudian kamus kita menyebutkan dalam bahasa Inggrisnya anguish. Dan anguish itu menurut terjemahan dari kamus Oxford mengatakan ini adalah sebuah keadaan mental, bisa juga keadaan fisik yang menanggung begitu berat penderitaannya, sehingga memang sepertinya dalam sekali keadaan putus asanya itu, keadaan yang tidak mampu lagi ditanggungnya. Namun saudaraku sekalian, dalam keadaan ini rupanya orang tidak mudah untuk menerima pengharapan. Kata-kata yang mungkin bisa membangkitkan pengharapan justru membawa keputusasaan. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Israel yang berada di perbudakan Mesir. Mereka dalam keadaan putus asa karena sudah lama berada dalam keadaan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita mencoba membayangkan dan membandingkan dengan kondisi kita saat ini. Saat ini, saudaraku sekalian, kita berada di dalam wabah corona, pandemi yang menjangkau seluruh dunia, seluruh pelosok, ke sudut-sudut kota dan sudut-sudut pedesaan, semua berdampak. Semua mengalami kelesuan dalam kehidupan perekonomian khususnya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ada banyak saudara kita terganggu keadaan emosinya dan mereka menjadi putus asa, ya. Yang tadinya mungkin bisa
menikmati makanan yang mungkin berlimpah sekarang dibatasi. Yang tadinya bisa memiliki hubungan yang banyak dengan banyak orang, bersukaria di berbagai tempat, sekarang harus mengurung diri. Mungkin yang tadinya bisa berangkat ke sana kemari, keluar kota dan bertamasya, piknik dan lain sebagainya, sekarang harus mengurung diri dan bahkan harus tidak boleh mudik, tidak boleh mudik kata pemerintah. Jadi saudaraku sekalian, kondisi ini yang membuat banyak orang mungkin terganggu secara mental, secara emosinya, sehingga banyak orang mungkin sudah mulai putus asa. Tetapi saudaraku sekalian, lihatlah, sesungguhnya keadaan kita belum separah yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman itu. Mereka dalam keadaan perbudakan yang lama sekali di sebuah negara adidaya Mesir. Mereka sudah putus asa. Jadi itu sebabnya saudaraku sekalian, sekalipun kondisi ekonomi sedang melesu sekarang ini, sekalipun usaha saudara sedang terpuruk dan mungkin sedang mulai mengalami kebangkrutan, dan mungkin gaji pun semakin banyak dipotongnya. Oh saudaraku sekalian, ingatlah, sesungguhnya apa yang terjadi sekarang ini belum seberapa kalau dibandingkan dengan kondisi bangsa Israel. Itu sebabnya saya rindu mengatakan, mari bertahan. Mari untuk lebih tangguh, kuat untuk bertahan. Karena sesungguhnya apa yang terjadi ini memang sudah dinubuatkan saudaraku sekalian. Saya ingin membagikan ayat-ayat dari firman Tuhan dari kitab Injil Lukas. Ayat pasal 21 ayat 25 dan 26 mengatakan, dan akan ada, memang Tuhan sendiri mengatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi saudaraku sekalian, apa yang terjadi sekarang ini merupakan sebuah tanda-tanda yang sudah dinubuatkan. Bahkan sebetulnya beberapa ayat yang mungkin saya tidak sebutkan di sini dalam Injil Lukas, bahwa apa yang terjadi dengan adanya virus corona ini sudah juga disebutkan, dan saya sudah sampaikan dalam perenungan beberapa sahabat yang lalu bahwa kata wabah itu yang berasal dari kata pestilences itu adalah satu ungkapan umum untuk menunjukkan kondisi pandemi oleh karena virus ini, yaitu suatu penyakit yang menular saudaraku sekalian. Jadi kondisi ini kondisi yang sesungguhnya adalah satu kenyataan dari kegenapan yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi bagi umat Tuhan seharusnya ini satu sukacita karena kegenapan nubuatan-nubuatan sedang digenapi dengan cepatnya, dan ayat-ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 21 diakhiri dengan sebuah apa? Sebuah pengharapan. Ingatlah bahwa keselamatanmu sudah dekat, kata Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali tentu untuk melihat pekabaran yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini sudah dinubuatkan. Jadi saudaraku sekalian, mari untuk tangguh bertahan. Dan saya ingin bagikan beberapa ayat firman Tuhan, dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, mungkin beberapa di antara kita punya kesibukan yang semakin sibuk oleh karena kondisi pandemi ini. Ada juga yang semakin berkurang kesibukannya dan semakin lesu. Namun, memang kita harus menyadari kondisi ini membuat ada banyak orang mengalami kelesuan dalam bidang rohani bahkan. Karena lesunya juga dalam bidang yang lain, dalam ekonomi, sehingga juga kita mengurangi kegiatan-kegiatan rohani kita.
secara tidak sengaja. Renungan pagi sudah malas, renungan malam juga hanya diisi dengan nonton acara-acara rohani yang seolah-olah itu akan memenuhi kebutuhan kita. Namun kehidupan keluarga yang seharusnya dibangun melalui mesbah keluarga seringkali mulai menurun, saudaraku sekalian. Maka pada hari Sabat pagi ini saya ingin mengingatkan, mari kita bangun, mari kita bangkit sekalipun memang kondisinya membawa kita dalam kelesuan ekonomi maupun iman kita. Tapi mari kita bangun, kuat, bertahan dalam iman. Lalu di dalam beberapa ayat firman Tuhan yang sama dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 9 dikatakan, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Kata didoakan, saudaraku sekalian, adalah satu hal penting, bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika putus asa itu mulai menjalar dalam pemikiran kita, seringkali doa pun rasanya tidak sampai kepada Tuhan. Dan kita malas untuk berdoa, rasanya doa itu tidak didengar oleh Tuhan. Itulah kondisi mental putus asa tadi, saudaraku sekalian. Namun, saudara, ada banyak pengalaman yang saya bisa ceritakan. Justru dalam kondisi kita dalam keputusasaan yang seolah-olah suara kita, doa kita tidak didengar, dan seringkali bacaan-bacaan firman Tuhan ketika kita baca seolah-olah kering, namun disitulah kuasa Tuhan berlaku buat kita. Kita terus membaca firman Tuhan, kita terus mendengar firman Tuhan, dan kita terus berdoa, dan kita beroleh kekuatan di dalamnya. Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan memang janji firman Tuhan, ya, ketika dunia ini dalam kegoncangan dan menuju akhir, menuju ujungnya yang disebut dengan akhir zaman, sudah menuju ujung sekali, saudaraku sekalian. Dan ada banyak perkara yang membuat kita semakin menderita dan membuat kita semakin dituntun untuk menjadi semakin putus asa. Dan itulah yang diharapkan oleh kuasa kegelapan. Namun umat-umat Tuhan harus bangkit, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi untuk tunduk kepada pengajaran firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, yang penting di sini adalah ketekunan, ya, dalam arti ketekunan bertahan dalam iman, ya, bertahan dalam kebenaran. Yang penting di sini adalah ketekunan umat-umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan, yaitu menurut hukum Tuhan dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Demikianlah yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, bahwa mereka yang bertahan dalam iman, mereka yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus, merekalah yang pada akhirnya memperoleh mahkota kemenangan. Jadi saudaraku sekalian, tetaplah bertahan dalam kondisi yang dianggap berat oleh kebanyakan orang saat ini. Namun sekali lagi, sesungguhnya itu sangat tidak terbandingkan kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel dulu. Apalagi dibandingkan dengan hadiah yang Tuhan berikan, yaitu kemuliaannya akan menjadi bagian mereka yang setia. Tidak sebanding, saudaraku sekalian. Mari bertahan. Tuhan kiranya menolong dan memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ayat demi ayat, kisah demi kisah kami dapatkan untuk kami beroleh kekuatan, untuk kami dapat disanggupkan bertahan dalam iman, untuk kami boleh terus bergantung kepada Tuhan, karena Engkau lah sumber kuasa yang beri kekuatan kepada kami. Sanggupkan kami Tuhan untuk melewati satu masa. Di masa saat ini kami harus bertahan saat pandemik ini terjadi, dan kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Namun biarlah kami boleh mendapatkan keyakinan bahwa kami akan terus bertahan di dalam iman. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang sedang di dalam keluhan oleh karena sakit dan penyakit yang dialami, bahkan mengalami penyakit COVID-19. Tuhan berkenan menjamah dan berikan kekuatan dan kesembuhan. Itulah doa kami Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin.
Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.